Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan, saya Tanita Patesin akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Imbas hujan deras di Kota Ambon, sampah meluap di SPBU Kebun Cengkeh. Hujan deras yang mengguyur Kota Ambon menyebabkan sampah meluap dari selokan yang berada di kawasan SPBU Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 2 Maret 2024. Alhasil, sampah berserakan memenuhi SPBU. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, terlihat banyak sampah berserakan di halaman hingga ke pompa pengisian BBM. Nampak para petugas SPBU bergotong royong menggunakan peralatan seadanya membersihkan sampah yang didominasi material plastik itu. Aktivitas pengisian BBM pun sempat tertunda beberapa saat. Suasana tersebut memantik perhatian dari sejumlah pengendara yang melintas. Salah seorang security SPBU, Adia, mengaku sampah tersebut meluap bersamaan dengan luapan air yang tersumbat pada selokan. Alhasil, saluran air tersumbat dan sampah pun ikut meluap hingga mengotori SPBU Kebun Cengkeh. Keluarga anggota KPPS Batu Merah Ambon yang meninggal pasca bertugas diberi santunan 46 juta rupiah. Keluarga anggota KPPS TPS 164 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Ikhwan Rumalesil, yang meninggal dunia saat bertugas mendapat santunan. Ketua PPK Sirimau, Stefanus Silkate, mengatakan sebagai rasa terima kasih terhadap dedikasi serta pengabdian almarhum, KPU RI melalui KPU Kota Ambon memberikan santunan senilai 46 juta rupiah termasuk biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Santunan tersebut diserahkan kepada ahli waris dan ia mengatakan almarhum adalah seorang pejuang yang mendedikasikan hidupnya untuk proses demokrasi di negeri ini. Sehingga dirinya berharap santunan tersebut bermanfaat bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan almarhum. Adapun almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Ikhwan Rumalesil yang meninggal akibat sakit setelah bertugas dalam pemilihan umum 2024 diketahui setelah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dalam penyelenggaraan pemilu, almarhum mengalami sakit hingga sempat dirawat selama 3 hari di rumah. Namun melihat kondisinya tak kunjung membaik, keluarga pun membawa ke klinik Al-Aqsa guna pengobatan lebih lanjut. Namun nasib berkata lain, tepat tanggal 19 Februari, almarhum mengembuskan nafas terakhirnya. Kota Ambon datang ke keluarga Bapak Ihwan, anggota KPPS 164 Batu Merah, karena beliau almarhum. Kami mendatangi keluarga untuk memberikan santunan sejumlah 46 juta yang terdiri dari santunan kematian 36 juta ditambah dengan santunan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Ini bagian dari apresiasi KPU kepada Badan Ad Hoc yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Kemudian karena almarhum sakit dipanggil oleh Yang Kuasa. Untuk itu kami, keluarga besar KPU Kota Ambon, berkewajiban untuk mendatangi ibu terkasih dan juga anak-anak untuk memberikan santunan ini. Semoga bisa digunakan untuk kebutuhan kehidupan keluarga selanjutnya. Ya Ibu ya, Ibu mau bilang apa untuk KPU Kota Ambon? Terima kasih banyak-banyak. Ade mau sampaikan apa ke KPU Kota Ambon? Silakan. Terima kasih banyak sudah datang dan kita. Iya, oke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Sinergi Permahi, HMI dan Polda Maluku memberi bansos untuk warga miskin di Kota Ambon.
DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Kota Ambon dan HMI Cabang Ambon bersinergi bersama Polda Maluku menggelar bagi-bagi bantuan sosial untuk warga miskin di Kota Ambon. Bansos diberikan dalam bentuk 100 paket sembako, masing-masing berisi beras 5 kg, minyak kelapa 1 liter, dan gula pasir yang ditujukan kepada warga Tantui Kampung Tomia dan Stain Kaihena, yakni warga kurang mampu, janda, dan juga ada beberapa warga yang pernah ditimpa musibah kebakaran. Sebanyak 60 mahasiswa dari Permahi dan HMI terlibat dalam kegiatan tersebut yang diorganisir oleh Ketua Cabang Permahi Ambon, Rizky Gunawan, dan Ketua HMI Cabang Ambon, Rifon Wali. Kepada tribunambon.com, Rizky Gunawan berharap bantuan yang diberikan dapat membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Dirinya juga mengapresiasi aparat kepolisian Polda Maluku yang selalu mendukung kegiatan sosial yang dilakukan lembaga mahasiswa dan OKP. Pasalnya di sela-sela kesibukan, Aibda Baso Rahmat saat mengikuti SIP kepolisian, tetapi masih menyempatkan waktu untuk bersama menyalurkan bantuan sosial. Maluku Youth Creative Hub gelar Pattimura Street. Ini kata Salamena. Maluku Youth Creative Hub menggelar event Pattimura Street yang berlangsung di Jalan Pattimura, Kecamatan Silima, Kota Ambon, Jumat 1 Maret 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat puluhan UMKM berjejer di jalanan protokol itu. Totalnya ada 26 tenan kuliner menghiasi setengah ruas jalan depan kantor pos Ambon. Para pengunjung nampak antusias berbelanja kuliner. Selain aneka jajanan, berbagai rangkaian acara akan meramaikan suasana sedari sore hingga larut malam. Pasalnya, Pattimura Street mulai dibuka sejak pukul 4 sore hari hingga pukul 11 malam hari. Ketua MYCH, Bobby Salamena, mengungkapkan bahwa tujuan dari Pattimura Street digelar ialah untuk menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon, termasuk UMKM kuliner, penari, dan musisi. Lanjutnya, melalui event ini, anak-anak muda di Kota Ambon bisa membahas isu-isu lokal yang sementara berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, MYCH ingin menekan aksi-aksi balap liar yang malah dilakoni anak muda di jalanan protokol kota bertajuk Manusia ini. Sebab itu Pattimura Street digelar selama 2 hari, sehingga diharapkan event ini menjadi hiburan bagi warga kota, serta membantu pemerintah dan kepolisian dalam mengatasi masalah balap liar. Selamat sore, dan dari Pattimura Street mau menyampaikan kalau tujuan dari Pattimura Street ini awalnya tujuannya adalah untuk sebenarnya punya satu wadah untuk UMKM dan juga ekonomi kreatif, teman-teman dance, teman-teman musik yang memang mereka belum punya panggung. Kita menyediakan panggung hiburan di tempat ini gitu. Nah, kedua juga ini menjadi satu wadah untuk membahas hal-hal yang isu-isu kota yang kita bisa bahas di tempat ini, karena ada pop-up, ada diskusi juga di tempat ini. Itu hal-hal yang akan dilakukan di tempat ini. Lalu yang kedua, kita benar-benar pengen banget juga tekan tempat ini menjadi tempat hiburan yang akan menekan balap liar di setiap Jumat dan Sabtu, karena jadwal Pattimura Street itu akan diadakan kemungkinan besar setelah kita lihat nanti kita evaluasi di hari ini. Ini diadakan dari tanggal 1 sampai tanggal 2 besok. Lalu ke depannya ini kita akan evaluasi, kalau memang harus hadir di setiap minggu, kita akan lihat ke depannya akan hadir setiap minggu atau 2 minggu sekali. Cuman untuk bisa menghadirkan apa yang tadi barusan saya bilang gitu, untuk teman-teman di Kota Ambon. Nah, menyediakan satu tempat hiburan untuk masyarakat Kota Ambon dan juga tempat makanan di Kota Ambon ini, Pattimura Street akan menjawab kebutuhan itu gitu.
Renyah plus gurih, ayam crispy cuma Rp1.000 termurah sekota Ambon. Beraneka jajanan makin ramai di kota Ambon, tak terkecuali jajanan kaki lima yang biasanya didorong menggunakan gerobak. Kali ini bukan cilok, sempol, telur gulung, dan bukan juga es topi. Ialah ayam crispy Rp1.000 buatan Amrullah bersama istrinya Binti Kasana. Daging ayam bagian dada difilet kecil-kecil, kemudian dibentuk bola-bola dengan campuran tepung terigu. Keduanya berjualan setiap hari di Jalan Sultan Babulah, Kota Ambon. Tepatnya di Jembatan Silale sebelum Masjid Jami. Tak sekedar menjual harga yang murah, kerenyahan dan gurih dapat Tribuners rasakan di setiap gigitannya. Pria kelahiran 1981 asal Madura itu bercerita dirinya sudah bermukim di kota Ambon sejak tahun 2004. Namun jajanan ayam crispy gerobak baru dimulainya 6 bulan terakhir ini. Pasalnya harga yang ditawarkan menyesuaikan dengan uang jajan anak sekolah. Setiap hari ayam crispy-nya terjual sebanyak 600 bola. Menurutnya, meski untung sedikit, namun pendapatan jualan ayam crispy mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Sementara itu, salah seorang pembeli, Zeza Bafadal, mengaku baru pertama kali mencoba ayam crispy Rp1.000. Meski baru pertama kali, namun menurutnya ayam crispy murah meriah ini tak kalah enak dibanding ayam crispy yang dijual di warung-warung bahkan di rumah makan besar. Kan tidak banyak, awalnya kan jual di sekolah, jadi sesuaiin dengan uang jajan anak-anak lah. Kalau mahal-mahal kan tidak bisa, jadi yang murah-murah aja, yang kecil standar lah. Jualan kayak gini tiap hari laris ya mas? Ya alhamdulillah lumayan lah. Berapa? Ya lumayan lah begitu. Kalau yang di sini kurang lebih dari 6:30 lah sebelum maghrib. Kalau pagi di sekolah jam 9 sampai jam 12 lah. Selanjutnya, Tribuners terkait dengan update real count 2 Maret 2024 pagi hari tadi, untuk Prabowo Gibran masih unggul dan suara Ganjar Mahfud masih di 16,68%. Update hasil hitung suara KPU atau real count Pilpres 2024 terbaru per Sabtu 2 Maret 2024. Dikutip dari situs pemilu 2024.kpu.go.id, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, suara masuk sudah mencapai 77,98%. Suara mencakup 641.920 dari total 823.236 tempat pemungutan suara nasional. Hingga saat ini Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih unggul di presentasi 58,83%. Prabowo Gibran mendapat total 75.382.286 suara. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin berada di urutan kedua dengan 24,49%. Anies Muhaimin mendapat total 31.384.167 suara. Di urutan terakhir, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 16,68%.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 2 Maret 2023. Saya Tanita Matesita beserta kru yang bertugas undur diri. Tribuners jangan lupa mampir ke Patimura Street karena hari ini hari terakhir Tribuners, dan selamat berakhir pekan. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.